Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi hadana lihaza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Yang saya hormati Bapak dan Ibu Dewan Juri, yang saya hormati Bapak dan Ibu guru yang hadir di tempat ini, serta teman-teman seperjuangan yang berbahagia. Marilah kita bersyukur kepada Allah dengan ucapan Alhamdulillah atas segala pemberian nikmat kepada kita, yang tentu diantaranya adalah nikmat iman dan Islam, serta tentunya juga nikmat sehat walafiat. Salawat dan salam selalu kita sampaikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga dan para sahabatnya, dan semoga kita semua yang hadir di sini diakui sebagai umat beliau yang selalu berusaha untuk mengikuti sunnah-sunnah beliau. Hadirin yang saya hormati, pada kesempatan yang berbahagia kali ini, izinkanlah saya untuk menyampaikan pidato dengan tema mencintai Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin rahimakumullah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diciptakan oleh Allah dengan kesempurnaan akhlak yang sangat mulia, yang dijadikan sebagai pedoman, sebagai acuan, dan sebagai tauladan bagi seluruh umat manusia. Maka di dalam surah Al-Ahzab ayat 21 Allah berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa zakarallaha katsira. Shadaqallahul azim. Yang artinya sesungguhnya telah ada pada diri Rasulullah suri tauladan bagimu, yaitu bagi orang-orang yang mengharap rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat, dan dia banyak menyebut Allah. Nah, sekarang cinta tidak sama Nabi Muhammad? Sayang tidak sama Nabi Muhammad? Hei hadirin, cinta dan sayang kita kepada Nabi Muhammad bukan hanya sekedar di bibir saja. Cinta dan sayang kita kepada Nabi Muhammad bukan hanya sekedar ucapan saja. Lalu bagaimana? Buktikan dengan tindakan, buktikan dengan perbuatan. Apa itu? Ikuti sunnah-sunnah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin rahimakumullah, kita tentunya telah tahu betapa mulianya akhlak Rasulullah. Bukankah beliau yang menjenguk tetangga yang membencinya? Bukankah beliau yang menyuapi Yahudi buta yang selalu menghinanya? Bukankah beliau yang meminta kebaikan untuk kaum Taif yang telah mengusirnya? Lalu mengapa kita lupa? Bukankah Rasulullah yang mengasihi anak yatim, senang menyambung silaturahim, hormat kepada orang tua, tidak pernah mencaci dan mencela, dan tidak menyimpan rasa dendam kepada sesama?
Sebagai umat Nabi Muhammad, sudah seharusnya kita mencintai dan mencontoh apa yang telah ia contohkan untuk kita. Saling menegur dan berkata jujur, bersikap sopan, jangan jadi pendendam, saling membantu dalam kebaikan, tinggalkan kejahatan, mengabdi kepada Allah dan berbakti kepada orang tua. Nanti kalau mati, insya Allah masuk surga. Amin ya rabbal alamin. Tapi sangat menyedihkan sekali dengan apa yang terjadi sekarang ini. Generasi muda sekarang lebih gemar berbuat maksiat dan tidak mau sholat. Banyak yang jadi penjahat dan tidak mau zakat. Banyak yang korupsi, akhirnya ditangkap polisi, masuk dalam neraka kalau sudah mati. Hadirin rahimakumullah. Jadi teman-teman, jangan kita hanya berkata, nih saya cinta sama Nabi Muhammad, tapi tidak sholat. Diajak sholat berjamaah, ogah. Diajak sholat tahajud, ngantuk. Nih saya cinta sama Nabi Muhammad. Diajak puasa Senin Kamis, malas. Santuni anak yatim dan bantu orang miskin, dianggap tidak penting. Maka mari kita biasakan dan ikuti amalan sunnah harian yang biasa Nabi lakukan dalam kesehariannya. Apa saja amalan itu? Rajin untuk sholat tahajud, membiasakan untuk membaca Al-Quran, istiqomah, sholat berjamaah di masjid, sholat duha jangan dilupa. Sedikit atau banyak sedekah setiap hari, menjaga wudhu, dan terakhir, amalkan istighfar setiap saat. Nah, teman-teman, kalau sunnah Nabi sudah kita lakukan dalam keseharian kita, maka itulah tanda bahwa cinta kepada Nabi Muhammad bukan hanya sekedar ucapan di bibir saja, namun harus kita wujudkan dalam kehidupan kita dengan penuh kesadaran dan keikhlasan untuk mencapai ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mari bersama-sama kita benahi kembali akhlak kita, kembali pada ajaran-ajaran Allah dan mencontoh apa yang dilaksanakan Rasulullah sebagai bukti cinta kita kepadanya, agar kita benar-benar menjadi umat yang terbaik, selamat dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Sekian uraian dari saya, mohon maaf atas segala kesalahannya. Segala yang benar datangnya dari Allah dan yang salah dari saya. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.